Kenapa kalau aku zikir tidak nikmat? Karena engkau punya wadah lisan, wadah kalbu belum dibersihkan. Terus gimana cara bersihnya? Kami baca hizib bahar, ditambah wirid asas astaghfirullah 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, ditambah subhanallah bihamdi subhanazim 100, dilengkapi ya latif 129. Alhamdulillah, Allah mengizinkan lisan yang hina ini menyebut namanya. Makan penampilan zahirmu, sesekali tumpahkan rindu ma'rifatmu kepada mereka, sesekali teteskan kajian ma'rifatmu ke mereka, biar mereka tambah rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau orang nggak kenal Allah cuma wiridan-wiridan, nanti berwiridnya hambar. Maka supaya berwirid tidak hambar, istighosah tidak capek, khotaman tidak pegel, kenali siapa yang kita sebut namanya itu yang disebut al-ma'rifah. Kata beliau, wazabwikhum milal ma'rifati ma lam yazuku, sedikit-sedikit tumpahkan, ya, jangan terlalu banyak ditumpahkan, teteskan pelan-pelan, karena mereka ahli ibadah, pusing sama kajian ma'rifat. Diajarkanlah zikir kolbu. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, disebut di dalam kolbu nama Allah, ya Allah, diulang. Itulah yang diamalkan beliau bertahun-tahun sampai 10 tahun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mati hanya jasadnya, sedangkan arwah masih bertasarruf. Dan inilah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ketika disebut innalillah, kami milik Allah, jika tubuh ini dari tanah pulang ke tanah milik Allah, ruh ini dari hembusan Allah, maka dia akan kembali ke hadirat Allah, bukan pulang menjadi Allah. Dia tetaplah ruh, ruh bukanlah Allah, ruh hanya hembusannya, maka selama-lamanya dia hanya hembusan. Tidaklah mungkin hamba menjadi Tuhan, apalagi Tuhan menjadi hamba. Para masyayikh, para kiai yang saya takzimi, saya hormati, saya kulo, bahasa Jawa nih kulo, maaf nih kulo, ini bukan orang Jawa, jadi nggak bisa Jawa nih, tapi sedikit-sedikit paham, karena zaujati min ahli Tuban. Tapi nggak lolos kursus bahasa Jawanya, nggak lolos. Makanya kalau lagi ngomong pakai bahasa Arab aja. Jadi hari-hari kita ngomong bahasa Arab, tapi bahasa Arab ala Jawa. Kayak haluk anak dikhairin, laka saya. Baknya agak ketebelan. Orang Arab bingung, ini dialek mana ini? Karena di Yaman nggak ada, di Suriah nggak ada,
Mesir apalagi. Kalau orang Mesir kofnya jadi ga, orang Jawa akhirnya jadi nga. Siratal ladzina an'amta alaihim, haknya jadi ka yang al-fatihah gitu ya. Cuma orang kita tawaduknya tinggi-tinggi, dibentak askar di Saudi senyum-senyum aja. Orang Mesir dibentak balik itu laskar itu. Jadi kata mereka kepada kami, oh kalian orang Indonesia itu, orang Indonesia lembut. Semoga kelembutan ini tetap Allah kekalkan di kolbu semua insan-insan Indonesia. Amin. Jadi walaupun Al-Fakir tidak mampu bahasa Jawa yang lengkap, tapi guru-guru Al-Fakir orang Jawa banyak. Khususnya saudara Sahibul Haul Romo Kiai Sayyidi Syekh Ali Mustafa Yaakob. Dari beliau kami futuh dalam ilmu hadis dan fikih. Futuh artinya diajarkan 3, pahamnya 10 asbab beliau. Maka ana aqul anna Syekh Ali Mustafa Yaakob babu futuh. Babul futuh artinya asbab guru, diajar 3, kita faham 10. Inilah beruntungnya orang berguru. Kenapa berguru ini wajib? Ada perkara yang kalau orang belajar 7 tahun baru ngerti 1, tapi kalau berguru 7 menit paham 10. Oleh karenanya sealim-alim apapun kita, sehafal-hafal apapun alfiah, kalau bab qalbu mesti cari mursyid. Karena Sayyidina Sufyan Al-Thawri mengeluh, aku 20 tahun, kata beliau, isyrina sana, baru merasakan lazahnya baca Quran. Tapi kalau ditalkin guru 7 detik merasakan nikmat baca nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru baca istighfar, nah baca istighfar. Habis guru bersihkan kolbu kita dengan istighfar, wadah kolbunya sudah bersih, barulah nama Allah menjadi nyaman, nikmat di dalam kolbu. Maka kalau ingin jadi murid ahli zikir, bersihkan kolbu dulu. Jangan langsung diisi kalimatullah. Diisi kalimatullah, bercampurlah al-haq dan batil, syubhat dengan zulumat, dengan nuraniyat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau minum ini, gelasnya ada lalarnya, mau minum nggak? Airnya bersih, tapi ada lalar, mau minum? Buang dulu airnya, ganti dengan air yang baru. Inilah asbab kenapa kalau orang bertanya, Ustadz, Kiai, Buya, kenapa kalau aku zikir tidak nikmat? Karena engkau punya wadah lisan, wadah kalbu belum dibersihkan. Terus gimana cara bersihinnya? Kalau nggak bisa bersihin, datang ke laundry. Ya, jadi mohon maaf para kiai ini laundry kolbu. Ya, asbab beliau ini banyak sekali kolbu yang bersih. Itu sebabnya para kiai itu selalu lelah dan capek. Lelah ngurusin kolbu murid. Ini curhatnya lain, ini curhatnya lain, ini keluhannya lain, ini hajatnya lain. Sedangkan para kiai ini agen-agennya Allah, dai ilallah, bukan dai ilal khalq, bukan dai ke makhluk. Makhluk minta naik jabatan, kiai ini harus arahkan si murid ini supaya tidak memberhalakan jabatan. Si murid berharap makom naik, si murid ini harap rezeki lancar. Si kiai mesti ngarahin muridnya supaya tidak mengejar rezeki tapi mengejar Allahur Razzaq. Susah jadi guru itu. Maka kita doakan semua guru-guru kita, lelah mereka Allah ringankan, susah mereka Allah hibur, ya. Capek mereka menjadi tentu keluarganya. Asbab kita ini, guru-guru kita kurang waktu dengan istrinya, dengan anaknya, ya. Mana ada waktu dia santai-santai, nggak ada. Habis waktu hanya untuk murid-muridnya. Untuk para guru, wabil khusus Sahibul Haul Syekh Damanhuri Ya'qub Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibn ya mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baru mukadimah.
tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada makhluk. Makhluk yang paling berhak disyukuri guru, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'ithu muallima, hadis riwayat Muslim, aku diutus hanya sebagai muallim. Maka beruntunglah para muallim, para kiai, para ustaz. Walaupun beberapa ustaz belum dipanggil kiai, enggak usah khawatir, engkau adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar itu duniawi, sedangkan aktivitas muallim itu ukhrawi. Pesantren ini duniawi, tapi aktivitas mengajar dan zikirnya itulah yang ukhrawi. Maka orang berebut tanah pesantren, mohon maaf, orang berebut jadi kiai. Mursyid sama, orang berebut dapat gelar mursyid, dapat selembar kertas, aku ijazahkan engkau jadi mursyid, berebut. Tapi zikirnya, aktivitas mengajarnya, menjadi murid ataupun guru sama. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ilm. Guru murid itu berkongsi, kalau bahasa Melayunya. Kalau bahasa Jawanya apa nih? Syarikani fil ilm. Ya, bersama-sama. Kalau bahasa Melayunya berkongsi, sama-sama dapat. Apa yang didapat guru didapat murid. Kalau gurunya menyebar ilmu rohani, muridnya dapat rohani. Kalau gurunya galak, muridnya galak. Gurunya ahli zikir, muridnya ahli zikir. Gurunya suka bid'ahin orang, muridnya suka bid'ahin orang. Betul nggak? Ya, maka hari ini tantangan kita bukan dari luar lagi. Tantangan kita orang-orang yang baru sadar tapi membid'ahkan para kiai yang udah ngaji 40 tahunan, 50 tahunan. Sabar-sabar ya kiai ya. Orang-orang hijrah baru ini mulutnya pedas-pedas. Semua syukur ini kita sampaikan kepada hadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga beliau ridha kita jadi umatnya. Amin ya rabbal. Semoga kita termasuk yang beliau panggil ummati, ummati. Amin ya rabbal. Maka kalau baca salawat, habis baca salawat i'tikadkan Nabi memanggil ummati, lalu jawab labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Insyaallah satu saat diberi mimpi jumpa Rasulullah SAW. Bahkan diberi jumpa rasanya dalam keadaan jaga. Rasanya Pak, orang lihat mah enggak ya. Maka tidak sempurna syukur kita kecuali bisyukri ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Halo para santri, jangan ada majelis dalam majelis ya. Fokus sebentar aja, kita baca kalam-kalam Imam Syazili, imam favorit Pak Kiai, Romo Kiai. Ini favorit beliau. Beliau senang sekali disebut Imam Syazili, wirid Syazili. Sebelum ke beliau, saya punya kenalan dengan Romo Kiai Ali Mustafa Yaqub Al-Fakir. Alhamdulillah dari kecil dibesarkan di lingkungan thariqah. Kecil-kecil sudah ngaji hikam, alhamdulillah di bawah ayah. Berkat ayah kita dengerin hikam. Sampai sekarang saya masih ngaji hikam. Dan guru hikam saya masih hidup, namanya Abuya Nu'man Bashir. Umurnya sudah dekat 90 tahun. Saya dari umur 9 tahun diajak ayah dengerin beliau mensyarah hikam Imam Syazili. Suatu kali waktu saya mau pulang kampung izin karena kami khidmat di dalamnya Romo Kiai di Jakarta di pesantren Darussunnah, pesantren khusus mahasiswa full berbahasa Arab. Jadi ngajar tuh pakai bahasa Arab. Muka-muka kita muka-muka Indonesia, alhamdulillah ngomongnya bahasa padang pasir, kan ngeri juga kan. Ya, hidung kita pesek-pesek, tapi Allah ngomong mancung-mancung. Alhamdulillah rabbil alamin berkat Kiai Ali Mustafa Yaqub. Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub, saya minta izin 2013, Pak Kiai pakai bahasa Arab, ya Sayyidi asta'zinukum. Ya, mau kemana kata beliau? Mau kemana? Mau izin kemana? Saya mau izin menghadiri undangan menyampaikan kajian haul Syekh Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah di Padang. Kata beliau, oh tarikatmu apa? Saya jawab,
laqanani syaikhi fulan bin fulan at-tariqah an-naqsyabandiyah was-samaniyah wal-qadiriyah wa begitulah beberapa. Lalu beliau sarahatan dengan tegas mengatakan, ana indi tariqah, aku pun juga belajar tariqah. Beliau waktu itu pegang tasbih, saya ingat tasbihnya seperti ini. Ternyata betul, saudara beliau juga pimpinan tarekat Syaziliyah. Kita tanya kepada Bu Nyai, amalan keluarga apa? Ternyata Hizbul Bahar. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah kami di rumah, ya, ba'da asar, jika tidak safar kami baca Hizbul Bahar. Ditambah wirid asas, astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, ditambah subhanallah bihamdi subhanazim 100, dilengkapi ya latif 129. Alhamdulillah, Allah mengizinkan lisan yang hina ini menyebut namanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Belakangan saya lihat beliau sering ke dinding Syekh Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Kiai Asrari Usmani Al-Ishaqi, ya. Ternyata memang circle-nya itu ketemu ahlullah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita datang ke beliau, ziarah nuansa rohaninya dapat ditemui, ya. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, inna lil walayah raihatan, sesungguhnya kewalian itu ada aroma harumnya, yashummuha ahluha, dapat dicium baunya oleh ahlinya walaupun jauhnya timur ke barat. Kenapa? Innal arwah junudun mujannadah, karena ruh itu selalu berbaris-baris bersama-sama walaupun dipisahkan oleh daratan. Bapak Ibu yang bukan Allah, oleh karena itu untuk mengambil berkah, karena beliau cintanya ke Sayyidina Abul Hasan Syazili, dan ini juga haul Imam Abul Hasan Syazili, beliau boleh kita sebut Syazili As-Sarir, Syazili Junior, ya. Maka dengan ini mari kita baca petuah-petuah Imam Syazili yang ditulis oleh Syazili Al-Jawi Sayyidina Ahmad Dalhar, ya. Waktu Congol kita beberapa kali ke sana jumpa cucu cicit beliau Gus Ali, dan saya minta munawalah ijazah kitab ini, ya. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-musannif qala wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, kata Sayyidina Syekh Romoke Ahmad Dalhar dengan sanad yang bersambung kepada Imam Syazili. Imam Syazili berkata, idza jalastal ulama, jika engkau duduk dengan ulama, bisa duduk dengan ulama berarti diizinkan menjadi julasa Allah. Kenapa? Ada hadis qudsi, ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk orang yang mengingat-ingat aku. Saya jumpa banyak orang Syazili, orang tarekat, semuanya sibuk dengan nama Allah. Halo, hey, halo santri-santri, kalau kalian gak diam saya turun. Fala tuhaddithhum illa bil ulum. Nah ini, kalau kalian duduk, kalau hadir di majelis, fala tuhaddithhum, jangan ngomong gak jelas, jangan cerita-cerita gak jelas lagi, hadir duduk, berruhnya disertakan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fala tuhaddithhum illa bil ulum, jangan ngobrol kecuali bil ulum, membicarakan ilmu. Siapa yang disebut ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu orang-orang yang yakhsyallah, yang sungkan takut kepada Allah. Ini beda dengan hadar. Al-hadar waspada, takut. Kita kalau takut menghindar namanya al-hadar. Kalau khasyah, semakin takut semakin rindu, semakin ingin jumpa. Itu al-khasyah. Itu perbedaan al-hazar dengan al-khasyah. Kalau at-taqwa lebih umum lagi. At-taqwa wiqayat zahiran wa batinan. Maka ketika disebut wattaqullah, ya, takwalah kepada Allah
Nabi tafsir sendiri, at-taqwa hahuna, takwa itu batinmu dijaga, dadamu dijaga. Lawan dari hadar yaitu sadar. Hadar itu kita waspada, kalau sadar kita kembali kepada kesadaran. Jadi kalau duduk dengan ulama, ulama itu bukan yang pakai sorban-sorban begini Pak. Ini kebetulan saya karena rambutnya mulai gondrong, jadi lebih senang pakai sorban. Ngamalin ijazah sorban, alhamdulillah dapat 7 sana. Kalau nggak diamalin takut kabur makotan, insya Allah nanti Allah murka juga. Khusus di majelis Tauriqah, saya selalu pakai sorban. Biasa, menghormati a'immatut turuq sufiyah. Ya, mereka rata-rata bersorban. Kecuali generasi 2 belakangan ini kebanyakan pakai kopiah hitam. Maka saya bertahun-tahun pakai kopiah hitam. Sampai sekarang masih. Cuma kalau pakai kopiah hitam, rambutnya kemana-mana. Ya. Jadi ini pakai begini bukan karena saya wali, Pak, tapi wali murid lah pasti. Ya. Ini ngamalin guru kita wali, kita niru amalan para aulia. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin. Idza jalastal ulama, jika engkau duduk di majelis para ulama, ini yang hadir ulama semua bukan? Yang di atas kita ulama semua, hormatilah. Ya, yang santri-santri ini kalian mulai menghargai guru-guru. Bayangkan, imam-imam ini ditanya, Imam Sya'rani ditanya, lebih berhak mendahulukan guru, mursyid, muallim atau orang tua? Apa jawab Sya'rani? Kalau orang tua hanya tahu urusan duniamu, tapi kalau guru tahu jalan akhiratmu, maka takzimi guru melebihi takzim ke orang tua jasad. Jangan salah dipahami, nanti durhaka ke orang tua jasad, pasti enggak. Ya, banyak juga kiai nggak mau dicium tangannya kalau muridnya belum cium tangan orang tuanya. Fala tuhaddithhum illa bil ulum al manqulah war riwayat as-sahihah. Jangan engkau berdialog, bercerita dengan mereka kecuali menyampaikan ilmu-ilmu yang manqul. Apa ilmu yang manqul? Ilmu yang diriwayatkan dari guru. Ini pesan Imam Syadzili ke muridnya, karena muridnya sahibul ahwal. Sahibul ahwal itu gimana Bapak Ibu? Sahibul ahwal itu bergurunya bukan lagi kepada fisik. Kata Imam Abu Bakar Al-Banani, sebelum engkau baca kitab yang zahir, baca kitab yang batin, yang qalbu. Takut-takut nanti kalau kitab qalbumu tidak dipahami oleh orang yang baca kitab zahir. Jadi kalau ngobrol dengan orang-orang ulama, ini gak disebut aulia atau arifin. Jika engkau ketemu para kiai ahli kitab, kata Imam Syadzili, maka bicara ilmu-ilmu yang bersanad, al-manqulah war riwayat sahihah, dan sanad riwayatnya sahih. Itu sebabnya ini jadi simbol hampir semua mursyid Syadzili kiai ahli kitab, benar nggak? Hampir semua mursyid tarekat Syadziliyah itu orang-orang yang ahli baca kitab. Tapi di luar Syadzili kayak Khidriyah, ya, Taifuriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu macam-macam. Termasuk mursyid kami sendiri untuk Naqsyabandi, orang yang ummi baca kitab. Tapi kitab di qalbu ini dibaca mulu sama dia. Seperti Imam Sya'rani punya guru namanya Sayyidina Ali Al-Khawwas. Itu nggak mampu baca kitab, Pak. Tapi semua kitab yang dipelajari Imam Sya'rani di ulama Mesir dan Al-Azhar itu dipahami dalam beberapa kalimat saja oleh Imam Ali Al-Khawwas. Bertanyalah beliau ini, Imam Sya'rani, engkau berguru ke siapa wahai Ali Al-Khawwas? Apa jawab Al-Khawwas? Guruku adalah Sayyidina Al-Khadir alaihis salam. Ya, kalau orang NU udah biasa nggak ingkar kepada Nabi Khidir, betul nggak? Cuma cerita Nabi Khidirnya yang dibuat-buat. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ya, nah, kita kata beliau kalau ngobrol ke ulama jangan pakai cerita-cerita pengalaman yang banyak. Banyakin ilmu-ilmu bersanad, banyakin kalam-kalam baca kitab. Maka hampir semua Syadzili yang saya dengar itu seorang kiai baca kitab, kiai mursyid kitab.
Guru Syazili kami Al-Arif Billah Dr. Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani, beliau tinggal di Uni Emirat Arab. Beliau S1, S2, S3 di Haramain. S1-nya di Madinah, S2, S3-nya di Mekah Ummul Qura. Beliau juga murid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang kampung kami. Dan dia seorang mursyid Syazili Darqawiyah Alawiyah. Orang ahli fikih, mufti. Termasuk di negeri kita di tanah Jawa, Kiai Ahmad Dalhar, ya, Mbah Ahmad Dalhar, begitu orang sering menyebut, juga ahli baca kitab. Murid beliau di Banten, di Pandeglang, ada yang tahu namanya? Abu Yadin Yati, itu hafal Alfiyah, hafal Quran, bahkan qila annahu hafizah kitab al-Ihya, hafal kitab Ihya. Wallahu a'lam bishawab. Imma yufidahum wa imma an tastafida minhum wa dzalika ghayatur ribhi minhum. Kenapa? Kalau kita membacakan, membicarakan ilmu-ilmu yang manqul, ada kalanya kita ngasih faedah ke mereka, ada kalanya mereka memberi faedah ke kita. Itulah yang disebut keberuntungan, kata beliau, ya. Maka coba lihat, kullu ba'alawi syazili. Ini perhatikan, ini sekarang sebagian orang bertarekat Ba'alawi lupa. Tarekat Ba'alawi itu kata pengarang Manhaj As-Sawi, Habib Zain bin Said. Zahirnya Ba'alawi, batinnya pasti Syazili. Coba perhatikan Al-Habib Umar. Al-Habib Umar dimanapun roha, pasti baca kitab. Dan beliau ba'da asar amalannya wirid Syazili, Hizib Bahar, wirid asas, waqi'ah. Setiap hari begitu. Mau lagi di jalan, mau lagi di rumah, mau lagi safar, amalannya seperti itu. Dimanapun duduk, baca kitab. Kitab yang manqul, riwayatnya sahih. Nah, ini kalam beliau pertama, ya. Maka ini himbauan buat kita dan semua orang pengamal thariqah, kalau hadir di majelis ulama atau diundang, mesti dibuka dengan ayat, dibuka dengan hadis yang sahih. Jangan pakai riwayat-riwayat yang makzubah atau konon-konon katanya. Kiai Ali Mustafa Yaqub, guru kami, pernah ngisi di TV, Pak, TV One. Salah satu ustadz tamatan Al-Azhar, LC, baca hadis Ramadan. Ramadan awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Hadis betul di kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, betul. Tapi Ibnu Khuzaimah tidak mensahihkannya. Beliau mengatakan insahhal khabar, seandainya saja hadis ini sahih. Diteliti oleh Romo Kiai dalam kitab beliau, hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan, ketemu dua rawi bermasalah, tertuduh memalsukan hadis tapi belum terbukti. Apa jadinya? Beliau ini kalau ada orang baca hadis palsu atau hampir palsu, itu gergetan. Lagi ceramah nggak di luar, nggak sesuai SOP, arahan manajer produsernya lain, beliau punya lain. Ambil mic, tanya, Ustaz, kamu tahu hadis itu riwayat siapa? Oh, ini hadis sahih, Kiai. Ya, kamu tahu nggak hadis ini riwayat siapa? Ternyata dia nggak tahu ini hadis riwayat siapa. Ini hadis Ibnu Khuzaimah, tapi riwayatnya matruk. Matruk itu semi palsu. Itu pengaruh Syaziliyah, ya. Pengaruh apa? Syaziliyah, ya. Kita beruntung, ya, alhamdulillah, guru-guru kita yang banyak di negeri ini bersyazili. Dan Bapak Ibu, nanti orang-orang kampus silakan dipertimbangkan. Ada kajian living Quran, ada living sunnah. Seharusnya ada living tasawuf. Kenapa? Bacaan yasinan, khatam tahlil itu adalah gubahan wirid asas. Lihat isinya itu, ya. Istighfar, tahlil, sholawat, tasbih. Itu gubahan persis mirip dengan yang saya ambil dari guru saya Syekh Abdul Rabb Nazari, tapi dengan sighat yang berlainan. Kita lanjut beberapa kalimat lagi, ya. Idza jalastal ubbad, di sini salah cetak, ya, ibad di sini. Idza jalastal ubbad, ya, jika engkau duduk bersama ahli ibadah, abidin, ahli wirid, wazuhad, orang yang zuhud.
Zuhud di sini artinya yang mentalak dunia, tapi bukan berarti miskin. Imam Syazili itu, Bapak Ibu, beliau mengajarkan ilbas ahsanal libas, pakai baju paling bagus, pakai kendaraan paling mahal, makan paling enak. Itulah Imam Syazili. Tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sayyidina Muhammad Sayyidul Wujud berkata, at-ta'im asy-syakir, orang yang makan bersyukur. Kalau makan bersyukur, makanannya enak atau enggak? Enak. Kalau makanannya enggak enak, bersabar dia. At-ta'im asy-syakir, orang yang makan bersyukur itu setara dengan orang yang puasa dan sabar. Pilih mana ayo santri-santri? Halo, makan enak atau puasa Senin Kemis? Tuh, pantasan menggendut kalian ya. Jika engkau duduk, tadi ulama, sekarang duduk dengan ahli wirid, orang zuhud. Orang zuhud dia bisa beli Alfat, dia beli apa? Dia takut kalau pakai bawah hatinya berubah. Kalau Imam Syazili enggak. Imam Syazili bukan zuhad dalam pengertian zahir. Beliau zuhadnya fil batin. Kenapa? Beliau ingin membuka nikmat Allah kepada makhluk. Tapi kalau zuhad takut dia. Kalau abidin takut buat tasbih, takut disebut ahli wirid, biar disebut ikhlas. Jadi malu buat tasbih, biar disebut orang biasa-biasa, biar disebut orang tawadhu. Biar disebut tawadhu itu riya bukan? Biar disebut ikhlas itu riya bukan? Maka tarkul amal khaufan minar riya riyaun, meninggalkan amal simbol, menzahirkannya ditinggalkan karena takut disebut riya, itu riya yang khafi, yang sir. Hati-hati. Maka para kiai kalau udah menzahirkan sarung, ya zahirkanlah tasbih ya. Masa ngerokok aja zahir tapi tasbih nggak zahir? Rokoknya nggak bersanad, tasbihnya bersanad. Alhamdulillah kita ngambil sanad tasbih dari guru-guru mulia, termasuk ya Sadah Syaziliyah, bersambung ke Sayyidina Hasan Al-Basri, sahib silsilah semua thariqah. Kata beliau, jika kamu duduk ma ahli wirid, orang-orang yang zuhud, fa'ajlis ma'ahum Allah bisati zuhdi wal ibadah. Kamu jangan aneh-aneh tiru gaya mereka ya, wiridnya dikencengin. Kenapa? Takutnya nanti mereka berubah. Kok dilihat orang tarekat kok enggak, atau santri kok enggak suka wiridan ya. Satu kali Abu Yazid ngomong begini ke kawannya, Syekh, kalau murid-murid lihat kita sekarang tazandaku, mereka pasti zindik. Kenapa? Kalian setelah jadi wali napasnya zikir, jadi kadang wiridannya nggak banyak karena duduk berdiri tidur wirid selalu. Cuma sama murid dikira tiduran, dikira santai. Orang kalau lihat kiai begitu dikira kiainya nggak beramal. Apa kata si murid baru belajar? Oh ternyata jadi wali itu tidur-tidur aja, nonton-nonton aja, ngudut-ngudut aja, duduk-duduk ya. Saya menyaksikan sendiri ya, mahasiswa kita ingin jadi wali, duduk-duduk di warung minum kopi, main HP. Itu kiai syahnu duduk-duduk aja gitu ngomongnya. Majelis warungan, kopi segelas duduknya 3 jam, ngomongnya ma'rifatullah tapi nggak jelas arahnya. Wa qul lahum mastamra'uhu wa sahil alaihim mastaw'aruhu wa dhawwikhum minal ma'rifati ma lam yazuku. Samakan penampilan zahirmu, sesekali tumpahkan rindu ma'rifatmu kepada mereka, sesekali teteskan kajian ma'rifatmu ke mereka, biar mereka tambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau orang nggak kenal Allah cuma wiridan-wiridan, nanti berwiridnya hambar. Maka supaya berwirid tidak hambar, istighosah tidak capek, khotaman tidak pegel, kenali siapa yang kita sebut namanya itu
Itu yang disebut al-ma'rifah. Kata beliau, wazawwikhum milal ma'rifati ma lam yazuku. Sedikit-sedikit tumpahkan, ya. Jangan terlalu banyak ditumpahkan, teteskan pelan-pelan. Karena mereka ahli ibadah, pusing sama kajian ma'rifat. Itu sebabnya kiai-kiai Jawa kalau bikin pengajian nggak banyak melangit, kecuali Al-Hallaj. Betul. Al-Hallaj, Sunan Bonang itu kajiannya kajian hakikat. Bedanya Sunan Bonang, gurunya Sunan Kalijaga, beliau dibimbing oleh para masyaikh supaya mengunci lisannya dari syafaat. Apa arti syafaat? Lacur kalam. Ketika seorang hamba sibuk cinta kepada Allah, dia lebur, dia kira dirinya bukan lagi dirinya sebenarnya hakikat Tuhan. Ngomonglah dia ana Allah, ingsun Allah. Akhirnya menjadi masalah di tanah Jawa, betul nggak? Kata Imam Syazili, rem-rem lisanmu ngomong begitu. Jangan banyak-banyak ngomong hakikat-hakikat yang ngayal itu. Maka Sidi Ahmad Rifai yang sezaman Syekh Abdul Qadir Jilani, itu wali Allah Kutub Al-Ghaus setelah Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau keras sekali. Apa katanya? Wa ma qalahu al-Hallaj illa wa huwa wahm. Tidaklah Hallaj berkalam kecuali cuma waham. Apa arti waham? Asumsi-asumsi, rasa-rasa, bukan hakiki. Tapi itu kalam Imam Rifai untuk didik muridnya supaya jangan niru-niru Al-Hallaj. Wa idza jalasta siddiqin, ya, jika engkau duduk bersama siddiqin. Siddiqin ini sudah martabat aulia yang menengah. Fafarik ma ta'lam tazfar bil ilmil maknun. Kosongkan cangkirmu, buka tutupnya, terima pemberian mereka. Kalau kita duduk sama siapa? Siddiqin. Siapa siddiqin? Orang yang batinnya selaras dengan lisannya. Orang ruhnya musyahadah, batinnya tetap beriman. Itu siddiqin. Jadi kalau ketemu orang begitu, jangan bawa kata mursyid saya, jangan ngomong gitu lagi. Kata kiai saya, jangan bawa mimpi-mimpi kita. Kiai, saya ini mimpi begini, mimpi begitu. Jangan tunjukkan lagi tanduk-tanduk kita itu. Jadi nanti kalau ketemu kiai-kiai khas, kata Gus Dur istilahnya apa? Kiai-kiai khas, ini yang disebut sedikit. Gus Dur sealim itu, kuliah kemana-mana, berguru kemana-mana, sampai ke Timur Tengah. Ketemu kiai khas nggak pernah ke luar negeri, kecuali haji dan umrah, langsung copot. Isi kepala copot, tampung. Pernah lihat Gus Dur, ada fotonya mencium tangan Gusmi. Tahu Gusmi ya? Gusmi ini nggak pernah kuliah di luar negeri. Gus Dur kuliah di luar negeri, cium tangan ke kiai yang paling aneh se-Jawa di zaman itu. Kenapa? Beliau tahu isi palanya dibuang. Dulu kontroversial, beliau ada beberapa kiai mengatakan Gusmi zindik, tapi setelah Gus Dur cium tangan, orang diam semua. Rahimallahu Syekhana Abdurrahman Wahid. Karena masih ada ceramah berikut, saya baca satu kalam lagi ya. Kita baca yang nomor 7. Ya, ini penting sekali untuk kita dan semua orang yang berkhidmat untuk agama. Qala qaddasallahu sirrahu wahdhar an tanshur ilmaka li yusaddiqan nas. Hati-hatilah engkau antansyura ilmaka, engkau mengajarkan ilmumu. Nah, kalau sekarang ngajar itu enggak penceramah begini, podcast banyak sekarang, live TikTok, banyak hari ini. Ini sudah diprediksi oleh Imam Syazili. Hati-hati, jangan bikin podcast, jangan live, jangan bikin kajian-kajian live, kajian online ataupun offline. Lisaddiqan nas, supaya viewermu bertambah, supaya jempolnya banyak, supaya nanti nggak ada yang ngeritik kamu,
supaya orang tahu kamu ini aja, kamu ini ahli tarekat, kamu ini ahli sunnah, kamu ini punya sanad. Jangan. Supaya orang membenarkan kamu, berarti mencari perhatian makhluk. Ini yang disebut dalam hadis Tirmizi dan hadis Imam Hakim, ya. Man talaba ilman li ghairillah, ya. Siapa yang menuntut ilmu karena selain Allah. Di riwayat Hakim itu diberikan tafsil, liyumari bihi sufaha wa yujadil bihil ulama aw liyusirfan nas wujuhahum. Untuk mendebat ulama, cengin orang jahil, sama menarik perhatian orang. Nah, ini perhatikan. Di sini banyak soal fakir selalu ingatkan diri setiap hari baca riwayat-riwayat begini. Wah, perhatian orang supaya dibenarkan orang. Oh, si Rozi itu bagus ilmunya, jangan sampai begitu. Oh, ilmu dia bersanad, jangan sampai begitu. Oh, betul pengalaman dia sahih. Seandainya orang nggak bilang begitu gimana? Maka kalau orang begini, Bapak Ibu perhatikan, coba lihat ini kiai-kiai online. Nah, ada istilah baru, Pak. Kiai-kiai online. Kiai-kiai online ini sibuk klarifikasi. Ada orang ngeritik dia tanggepin. Ada orang ngeritik dia. Jadi hari-harinya hanya untuk mencari, memberi citra bagus kepada kritikus-tikus-tikus. Ujung-ujungnya cuma cari perhatian makhluk. Itu syirik khafi. Itu syirik khafi. Kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi nanti? Wali kan gak selamanya hidup. Kalau meninggal, muncul wali yang baru, kita gak connect sama wali ini. Kita udah punya pengikut, udah punya majelis, tidak berani membenarkan ilmu orang ini. Kenapa? Karena sudah punya pengikut. Apalagi kata Imam Sya'rani, jika engkau punya mursyid, lalu mursyidmu wafat, perjalanan rohanimu belum sampai, maka wajib cari mursyid baru. Tapi al-kamal belum dicapai. Asyuhrah qabla al-kamal sammun qatilun. Orang kalau udah punya murid dulu, punya majelis dulu, sebelum rohaninya matang, nanti menjadi cancer. Kolbunya nanti kena racun, hubbus syuhrah, cinta popularitas. Akhirnya apa? Kalau ada mursyid yang kamil muncul, dia nggak mau ikut, takut ditinggal jamaah. Saya nggak mau dengar lah orang-orang Nahdiyin tuh ngomong gini, jangan bahas-bahas tasawuf, nanti jamaah lari. Sejak kapan KNU memberhalakan jamaah? Sejak kapan orang-orang pesantren, orang-orang Nahdiyin takut ditinggal jamaah? Berarti itu berhala tersembunyi, syirik khafi. Saya sering ngasih pertanyaan, ini kiai ikut murid atau murid ikut kiai? Kiai harus mencitrakan dirinya sesuai persepsi murid, atau murid harus menyesuaikan frekuensi pahamnya dengan pemahaman guru? Mana yang pas? Murid ikut guru atau guru ikut murid? Ya, kewajiban guru membahasakan agama dengan bahasa murid. Kewajiban murid jangan atur-atur guru. Oh kiai kalau kayak gini aku nggak suka. Terus kalau nggak suka pergi aja. Ya, cari guru yang lain. Jangan ngatur-ngatur kiai. Banyak kiai-kiai digituin langsung jiper, Pak, atau jiper. Kena mental. Kena mental langsung. Banyak kiai-kiai nggak percaya diri. Kenapa? Karena belum kenal diri, sudah punya majelis. Selevel Imam Ghazali, ini mohon maaf, di antara kita yang lebih alim dari Imam Ghazali ada? Ada? Ayo, ada nggak? Nggak ada. Imam Ghazali udah jadi kiainya para kiai, Syekhul Masyayikh di Baghdad. Dia bukan orang Baghdad, dia orang Persia, orang kampung Tus, kampung kecil di Persia yang sekarang lagi konflik, Iran namanya. Itu jadi kiai besar di Baghdad. Sekarang orang Batang jadi Syekhul Masyayikh di Jakarta. Kira-kira begitu, Pak. Udah punya murid besar, banyak ya. Bahkan dia menjadi penasehat Perdana Menteri Nizamul Muluk. Apa yang terjadi? Dia ngerti ilmu tasawuf tapi bukan pengamal.
Dia hafal matan-matan tasawuf tapi belum merasakan nikmatnya baca la ilaha illallah, belum merasakan nikmatnya sholawat, belum bisa nangis kalau baca shollallahu ala Muhammad. Dia bingung, kenapa? Apa salahku ini? Akhirnya beliau sakit berhari. Semua dokter kerajaan istana sudah dikasih ke sono, sampai datanglah dokter yang alim mengenal Allah. Apa kata si dokter? Abu Hamid, itu julukan beliau. Sakitmu bukan sakit fisik, sakitmu sakit rohani. Terus gimana caranya? Engkau carilah al-tabib ar-ruhi, carilah guru yang menyembuhkan rohanimu. Engkau ini dah keburu kebangetan alim, apapun yang kau tulis masyhur. Zaman belum ada Google PDF, kitab mustaswanya sudah sampai ke Andalus. Bayangkan zaman itu, tahun 80 aja lah orang nulis, orang pengajian yang terkenal paling itu aja. Sampai tahun 90-an yang terkenal cuma Zainuddin MZ. Cuma lewat kaset. Zaman Imam Ghazali, dia nulis kitab Mustaswa sampai ke Andalus, itu ujungnya timur, ujungnya barat, dari timurnya Baghdad sampai ke ujungnya barat Andalus. Masyhur, viral. Imam Ghazali kemudian mikir-mikir lama. Apa kata dia? Aku coba mengajar. Hari itu keluar ke majelis, ke kelas. Belum coba mau ngomong baru bismillah berhenti. Setiap kali ngomong tambah sakit, coba kalau ngomong tambah lemah. Akhirnya dia dipapah masuk ke kamar, baru dia paham maksud sang dokter yang tadi. Dokter yang udah ketemu banyak penyakit, ada penyakit psikis, ada penyakit fisik. Kalau Ghazali psikisnya sehat, batinnya yang tidak sehat. Udah keburu jadi orang alim, nggak ada yang bisa ngalahin dia, Pak. Siapa yang mendebat Ghazali pasti kalah. Orang paling pintar itu Bapak Ibu, itu orang paling kesepian. Imam Ghazali kesepian, nggak ada lagi yang ngalahin dia. Tapi di atas langit ada langit. Beliau kemudian safar, ditinggalkan Damaskus. Bayangkan pesantrennya besar, itu sekelas S3. Untungnya sekarang Indonesia ini Bapak Ibu ada Mahat Ali. Di sini sudah ada Mahat Ali. Mahat Ali ini setara S1, S2, S3. Itu santri-santri nggak perlu ke IAIN, UIN, nggak perlu. Cukup ngaji kitab di sini, karena banyak santri udah jago baca kitab, masuk UIN hambar baca kitabnya, amburadur. Betul nggak? Itu separuh teman saya hilang baca kitabnya masuk UIN. Sekarang kita sudah ada Mahat Ali. Kita baru paham Imam Ghazali setelah ada Mahat Ali ini. Itu level S3, Pak. Itu kelasnya satu kelas ada hall 300-an orang yang ngaji ke beliau, semuanya ulama yang sudah mufti. Mulai dari Andalus sampai India ngaji ke beliau perwakilan. Ya, salah satu muridnya adalah Abu Ibnu Arabi Al-Ma'afiri, pengarang Ahkamul Quran, dan Aridatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmizi. Orang mana? Orang Maghrib. Itu ngaji ke Baghdad. Betapa jauhnya, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada bus. Imam Ghazali sudah sehebat itu. Viralnya setelah beliau yang viral ya Rasulullah, udah gitu aja. Rasulullah, habis itu viral Imam Ghazali. Akhirnya beliau cari guru, jumpalah seorang syekh namanya Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Diajarkanlah zikir kolbu. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, disebut di dalam kolbu nama Allah, ya Allah, diulang. Itulah diamalkan beliau bertahun-tahun sampai 10 tahun. Setelah selesai beliau bikin kitab Al-Maqsad Al-Asna. Barulah Ghazali bergelar Al-Arif Billah, orang yang kenal Allah. Selevel kiai masih cari mursyid, selevel kiai doktor, gurunya doktor masih cari syekh. Maksud kami Bapak Ibu yang bukan Allah, selevel Ghazali, dia ternyata ngajar ilmu biar keren nampak sama orang. Sampai beliau dapat gelar profesor tertinggi, gelarnya dulu Hujjatul Islam. Maka ditutup oleh Imam Syazili dengan kalam, unsur ilmaka li saddikakallah. Tebarlah ilmumu untuk mencari perhatian Allah, supaya Allah membenarkan engkau ini betul hambanya, engkau ini pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kalam ini bermanfaat, dan saya lihat ya itu ada pada sosok Sahibul Haul dan saudara beliau dan murid-murid beliau, dan semoga kita kelimpahan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum ceramah kedua, mari kita shalawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Hadirkan wajah Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.